Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Felix Kiswendri dari kelas TA24. Hari ini saya akan membahas materi ajaran linear tentang linear programming. Nah, linear programming itu adalah cara mencari nilai terbaik dari semua masalah dengan aturan yang semuanya berbentuk garis lurus saja. Jadi dia nggak bisa meleng kiri ke kanan gitu, dia hanya lurus saja. Oke. Kita masuk ya, optimasi aljabar linear atau linear programming. Nah, misalnya nih, sebuah bengkel mebel atau mobil memproduksi dua jenis produk, yaitu meja dan kursi yang menggunakan bahan baku utama berupa kayu. Nah, setiap meja memberikan keuntungan sebesar $35 per unit, sedangkan setiap kursi memberikan keuntungan sebesar $30 per unit. Nah, bengkel tersebut memiliki keterbatasan sumber daya sebagai berikut. Yang pertama itu, waktu kerja yang ditersedia adalah 120 jam sesuai dengan ketentuan kontrak kerja. Yang kedua tuh, persediaan kayu yang dapat diperoleh dari pemasok maksimal sebanyak 100 unit. Untuk memproduksi satu unit meja dibutuhkan untuk 4 jam kerja dan 5 unit kayu. Sedangkan untuk memproduksi satu unit kursi dibutuhkan 3 jam kerja dan 2 unit kayu. Berdasarkan keterbatasan sumber daya tersebut, bengkel ingin menentukan jumlah meja dan kursi yang harus diproduksi agar keuntungan total yang diperoleh menjadi maksimum. Nah, pertanyaannya ini, berapa besar keuntungan maksimum yang dapat diperoleh oleh bengkel tersebut? Nah, kita pakai cara parameter matriks. Berikut nih tabel parameter matrisnya ya. Produknya meja, atau kita bilang U lah. Nah, waktunya itu 4 jam. Kayunya itu 5 unit, untungnya itu $35. Sedangkan kursi atau kita bilang W, itu waktunya 3 jam, kayunya 2 unit, untungnya $30. Nah, kapasitasnya itu adalah 120 jam waktunya, kayunya itu 100 unit, dan untungnya itu ada Z. Nah, faktor konsumsi sumber daya. Nah, caranya nih, faktor meja A1 sama dengan P4 dan 5. Faktor kursi A2 sama dengan 3, 2. Dan matriks sumber daya, maka dia menjadi A sama dengan A1 dan A2 sama dengan 4, 3, 5, 2. Faktor produksi S sama dengan U dan W. Produksi total TX sama dengan A dikali S. Habis itu T buka kurung U dan W menjadi A dikali S. Habis itu T buka kurung U dan W sama dengan buka kurung 4, 3, 5, 2 dikali U dan W. Faktor kapasitas B sama dengan 120 sama 100. Sisa produksi S sama dengan S1 dan S2. S1 nya itu adalah sisa jam kerja dan S2 nya itu sisa kayu. Nah, faktor keuntungan C sama dengan 35 dan 30. Keuntungan total Z sama dengan CT dikali S. Dan langkah pertamanya ini adalah T buka kurung X sama dengan B, habis itu A dikali X sama dengan B, maka dia menjadi 4, 3, 5, 2 dikali U dan W sama dengan 120 dan 100. Terus 4, 3, 5, 2 min 1 dikali 4, 3, 5, 2 dikali U dan W sama dengan 4, 3, 5, 2 di min 1, habis itu 20 dan 100. Terus dia menjadi 1, 0, 0, 1 dikali U dan W sama dengan 4, 3, 5, 2 min 1 buat kurung 20 dan 100. Terus U dan W sama dengan 4, 3, 5, 2 min 1 buka kurung 20 dan 100. Langkah itu kan tadi langkah pertama ya. Ini sekarang langkah keduanya. Import matriks 2x2 dapat menggunakan rumus seperti ini. A, B, C, D min 1 sama dengan 1 dibagi AD dikulang BC, atau buka kurung D min B min C A. Kita menggunakan rumus import matriks tersebut untuk menyelesaikan. Buka P 4, 3, 5, 2 min 1 sama dengan 1 dibagi
dibagi 4 dikali 2 dikulang 3 kali 5 buka kurung 2 min 3 min 5 dan 4. Lepas itu 4, 3, 5, 2 min 1 menjadi 1 bagi 8 dikulang 15 buka kurung 2 min 3 min 5 min 4. Lepas itu 4, 3, 5, 2 min 1 sama dengan 1 dibagi min 7 menjadi 2 min 3 min 5 4. Ini langkah ketiganya. Kita mencari produksi nilainya. X sama dengan U dan atau V. UW sama dengan 4, 3, 5, 2 min 1 120 100. Habis itu UW sama dengan 1 dibagi min 7 buka kurung 2 min 3 min 5 4 120 100. UW sama dengan 1 min 7 1 dibagi min 7 buka kurung 240 dikurang 300. Habis itu min 600 tambah 400. Habis itu dia menjadi UW sama dengan 1 dibagi min 7 buka kurung min 60 dan min 200. UW sama dengan min 60 dibagi min 7. Habis itu min 200 dibagi min 7. Terus dia menjadi UW sama dengan 60 dibagi 7 dan 200 dibagi 7. Terus dia menjadi lagi UW sama dengan 8,57 28,57. Nah, terus kita masuk ke langkah keempatnya. Produksi biasanya tidak semua sumber daya bisa habis tepat. Jadi kita gunakan bulatkan nilai unit sehingga UW sama dengan 828. Mencari sisa sumber daya tidak habis pakai T buka kurung X ditambah S sama dengan B. Maka 4352 dikali UW tambah S1 S2 sama dengan 120 100. Habis itu 4352 dikali 828 tambah S1 S2 sama dengan 120. Habis itu dibuka kurung 4 buka kurung 8 tambah 3 buka kurung 28. Habis itu 5 buka kurung dikali 8 tambah 2 buka kurung 28 ditambah S1 S2 sama dengan 120. Maka dia menjadi 32 ditambah 84 40 ditambah 6 ditambah S1 S2 sama dengan 120 dan 100. Terus totalnya menjadi 116 dan 96 ditambah S1 S2 ditambah sama dengan 120 100. Terus dia menjadi S1 S2 sama dengan 4. Artinya sumber daya yang tidak habis dipakai yaitu jumlah kayu tidak dipakai 4 unit dan waktu tersisa tidak dipakai ada 4 jam. Nah, kita masuk ke langkah kelima, keuntungan totalnya. Jadi Z sama dengan CT dikali X menjadi Z sama dengan 35 30 T dikali 828. Terus Z sama dengan 35 30 dikali 828, maka dia menjadi Z sama dengan 35 dikali 8 dan 30 dikali 28. Maka hasilnya menjadi Z sama dengan 280 tambah 840. Jadi hasilnya adalah Z sama dengan 1120. Kesimpulannya, keuntungan total pengusaha mebel itu tersebut adalah $1.120. Oke, itu saja materi yang saya bahas. Semoga materi ini kalian bisa pahami dan mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak bisa dipahami. Selamat malam.